Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan saya Kantor Nadi Putranto, mahasiswa S1 PJ Manajemen pada Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan judul Peran Masyarakat, Perusahaan, Asuransi, dan OJK dalam Perlindungan Konsumen Asuransi di Indonesia. Pendahuluan. Industri asuransi di Indonesia mengalami krisis kepercayaan akibat kasus gagal bayar seperti PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwa Kresna yang merugikan ribuan nasabah dengan total kerugian lebih dari 20 triliun rupiah. Survei OJK 2023, tingkat literasi keuangan masyarakat hanya 49,68%, dengan literasi produk asuransi yang lebih rendah lagi di angka 19,4%. Artinya, mayoritas konsumen belum memahami hak, kewajiban, dan resiko dalam produk asuransi. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat yang cerdas, perusahaan yang patuh regulasi, dan pemerintah melalui OJK untuk menciptakan ekosistem asuransi yang sehat. Yang pertama akan kita bahas adalah peran masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang pertama, yaitu meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat harus memahami produk asuransi, isi dari polis, hak dan kewajiban sebelum membeli. Literasi yang baik menghindarkan dari risiko kesalahpahaman. Yang kedua, bersikap kritis dan teliti. Konsumen perlu memeriksa legalitas perusahaan di OJK dan memastikan semua informasi produk jelas serta sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan hak perlindungan konsumen. Laporkan masalah ke OJK melalui kontak 157 atau APPK jika terjadi pelanggaran atau pelayanan tidak adil. Keempat, berpartisipasi dalam edukasi dan advokasi. Aktif mengikuti program literasi keuangan dan mendukung advokasi untuk memperkuat perlindungan konsumen. Tantangan yang dihadapi konsumen. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan banyak konsumen tidak memahami isi polis yang mereka tanda tangani, sehingga kerap terjadi sengketa saat pengajuan klaim. Selain itu, masyarakat seringkali terlalu percaya pada agen pemasaran tanpa melakukan verifikasi independen terhadap produk maupun perusahaan asuransi yang menawarkan layanan. Selanjutnya, produk asuransi sendiri seringkali memiliki kontrak yang kompleks dengan bahasa hukum yang sulit dipahami masyarakat awam. Berdasarkan data YLKI, sekitar 68% pengaduan tentang asuransi disebabkan oleh penolakan klaim yang sebenarnya dapat dihindari jika konsumen memahami klausul pengecualian. Selanjutnya yaitu peran perusahaan asuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi berperan memberikan informasi produk asuransi secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kedua, menjalankan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, menyediakan layanan purna jual yang berkualitas, termasuk proses klaim yang cepat dan adil. Keempat, mematuhi regulasi OJK dan UU Perlindungan Konsumen untuk menjaga kepatuhan hukum. Kelima, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif bagi konsumen. Dan yang terakhir, menjaga reputasi melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab terhadap nasabah. Kasus pelanggaran perusahaan. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya menjadi contoh nyata dampak buruk dari tata kelola perusahaan yang lemah dan pengawasan yang kurang ketat. Pada 2019, perusahaan ini gagal membayar polis saving plan kepada lebih dari 17.000 nasabah dengan kerugian mencapai 16,8 triliun. Penyebab utamanya adalah praktik mismanajemen dana, investasi berisiko tanpa analisis yang memadai, serta manipulasi laporan keuangan. Kasus serupa juga terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna, yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah hingga izin usahanya dicabut oleh OJK. Kejadian-kejadian ini menggarisbawahi perlunya perbaikan tata kelola di tingkat perusahaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak regulator. Peran OJK sebagai regulator. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan asuransi agar sesuai regulasi yang berlaku. Kedua, menyusun dan menerapkan peraturan untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Ketiga, menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui kontak OJK 157 dan aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK. Yang terakhir, memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha kepada perusahaan yang melanggar.
Kinerja OJK. Sepanjang tahun 2024, OJK mencatat telah menangani 13.457 kasus pengaduan konsumen yang sebagian besar berasal dari sektor asuransi jiwa. Dari hasil pengawasan, OJK juga telah mencabut izin operasional 9 perusahaan asuransi yang terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Selain itu, melalui program edukasi literasi keuangan, OJK berhasil menjangkau lebih dari 3,2 juta masyarakat di seluruh provinsi Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa peran OJK tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung konsumen dan pendidik publik agar mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Kesimpulan dan rekomendasi, perlindungan konsumen dalam industri asuransi hanya akan efektif jika ada kolaborasi aktif antara masyarakat, perusahaan asuransi, dan OJK. Masyarakat harus meningkatkan literasi keuangan serta memahami hak dan kewajibannya. Perusahaan asuransi wajib menjalankan bisnis secara etis dan transparan dengan mengedepankan kepuasan nasabah. Sementara OJK harus memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum agar industri asuransi dapat berjalan sehat. Rekomendasi utama adalah memperluas edukasi publik, memperketat regulasi bagi perusahaan, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh konsumen. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.